Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baiklah, langsung kita masuk pada pembahasan yaitu terkait dengan bidang psikologi dan bimbingan konseling. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara psikologi dan bimbingan konseling. Nah, di sini ruang lingkupnya aja udah berbeda teman-teman. Yaitu pertama, ruang lingkup psikologi yaitu mempelajari segala hal mengenai kepribadian manusia, perilaku manusia, mental atau kejiwaan, sosial, hingga self-development. Selanjutnya, untuk ruang lingkup bimbingan konseling sendiri, yaitu mengerucut pada ruang lingkup pendidikan dan guiding sosial, guiding terhadap etika, mental, emosi, hingga minat bakat siswa dalam ruang lingkup pendidikan. Tapi, bimbingan konseling tetap mempelajari teori-teori yang ada pada psikologi. Nah, karena udah tahu konsepnya, kita masuk pada bidang dari bimbingan konseling. Apa aja sih bidangnya? Mari kita lihat. Bidang yang pertama yaitu bidang pengembangan pribadi, di mana bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenali diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Untuk bidang yang kedua yaitu bidang pengembangan sosial, di mana bidang ini membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif, baik itu dalam lingkungan pertemanan, anggota keluarga, lingkungan sekitar, yang bertujuan untuk memahami diri, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan, dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial ketika melakukan suatu kegiatan sosial. Yang ketiga yaitu bidang pengembangan belajar, di mana bidang ini berfokus pada membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah, yaitu belajar secara mandiri dan bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu bidang pengembangan karir, di mana hal ini berfokus pada membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan terhadap karirnya setelah sekolah selesai. Bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja setelah lulus dan mengetahui potensi diri sehingga dapat memilih karir yang sesuai dengan dirinya, dan juga membahas tentang peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Yang kelima, bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, difokuskan pada individu yang telah berkeluarga sehingga menjadi pimpinan dalam keluarga yang mampu menciptakan keharmonisan dan rasa aman bagi tiap anggota keluarga, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma-norma keluarga, dan juga berperan aktif sesuai dengan peran masing-masing. Bidang yang terakhir yaitu bidang pengembangan kehidupan beragama, di mana kehidupan beragama tidak hanya sekedar menampilkan nuansa spiritual atau ritual keagamaan dalam kehidupan, melainkan sepenuhnya mendasari aktivitas individu dalam semua bidang. Dalam hal ini sering dipertanyakan bagaimana posisi kehidupan beragama dalam pelayanan konseling untuk anak-anak pada tahap perkembangan usia dini dan pendidikan dasar dan menengah. Nah, karena bidang pada bimbingan konseling sudah selesai, kita masuk pada bidang yang ada di psikologi. Apa aja sih? Mari kita lihat. Yang pertama, psikologi klinis, di mana psikologi ini mendalami perilaku manusia dengan lebih detail, menangani beragam kondisi mental individu, mulai dari yang ringan seperti mengatasi krisis percaya diri, hingga yang masuk kategori berat seperti perilaku psikopat. Untuk bidang yang kedua, yaitu psikologi perkembangan. Setiap tahapan perkembangan dikaji dalam psikologi perkembangan. Maka pada bidang inilah kita belajar tentang perkembangan remaja, pendidikan anak, dan seterusnya hingga mencapai usia dewasa.
Bidang yang ketiga yaitu psikologi pendidikan. Hal ini berfokus pada pendekatan dan metode pendidikan yang sesuai dengan usia dan populasi tertentu, misalnya keadaan, kebutuhan, dan dalam pendidikan disesuaikan. Apakah misalnya anak TK membutuhkan apa dalam pendidikan dan sebagainya. Yang keempat yaitu psikologi industri dan organisasi, di mana menjaga interaksi dan kondisi psikologis setiap orang dalam suatu perusahaan atau organisasi dalam keadaan yang prima sehingga produktivitas kerjanya menjadi maksimal dan tidak terlalai. Dan yang terakhir yaitu bidang psikologi sosial, di mana bidang ini mengkaji proses mental individu dalam menghadapi kelompok atau individu yang lain, mencakup resolusi konflik, psikologi massa, dan juga masih banyak lagi.